Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak. Sosok Cahyo Kumolo hapus tenaga honorer 2023 hingga standarisasikan upah tenaga non-ASN. Karena itu malah akan menjadi beban negara sesungguhnya. Yang kedua, sebenarnya akan mengganggu juga pelayanan publik. Karena apa? Karena keberadaan tenaga honorer selama ini kan sangat membantu sebagai supporting lah ya di instansi maupun lembaga-lembaga pemerintah itu. Jadi keberadaannya memang sangat dibutuhkan. Ya, yang ketiga, untuk di daerah-daerah itu keberadaan tenaga honorer ini memang ada banyak hal permasalahan. Kita juga memaklumi ya, diantaranya adalah mereka-mereka yang memang kurang memiliki keterampilan. Tetapi kan sesungguhnya di antara mereka banyak yang sudah bekerja cukup lama, Mbak. Jadi keluarnya SE ini malah sebenarnya menjadi beban, malah memberatkan honorer, dan honorer seolah-olah sudah kiamat sekarang karena sudah tidak bisa lagi bekerja sebagai honorer. Nah, kalau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini kan hanya dalam surat edaran itu untuk mereka yang kategori guru yang ada kebebasan, artinya dimudahkan dalam hal pengangkatannya. Tetapi untuk non guru lah itu yang sulit ya, misalnya tenaga teknis, tenaga administrasi, nah ini akan menjadi beban berat bagi mereka karena mereka harus melalui tes P3K atau tes PNS kan, kira-kira PNS. Nah ini menurut saya di antara mereka biasanya pengalaman 2021 mereka kalah bersaing dengan mereka yang kategori orang umum kan gitu, umum yang mereka bukan honorer tapi non honorer. Kami mentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, saya banggakan. Kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Baru-baru ini statement Mas Nadiem, maaf karena kami di Dinas Pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem, statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicap, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka Pak. Sosok Cahyo Kumolo hapus tenaga honorer 2023 hingga standarisasikan upah tenaga non-ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Cahyo Kumolo meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 1 bulan 7 2022. Menteri PAN RB Cahyo Kumolo meninggal dunia pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit RS Abdi Waluyo, Jakarta. Almarhum Cahyo telah menjalani perawatan intensif di RS sejak pertengahan Juni 2022. Bapak Menteri telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pukul 11.10 waktu Indonesia Barat
kami mohon doa dari Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Semoga beliau diterima di sisinya. Ujar Rini, dikutip dari menpan.go.id. Sebelum wafat, Cahyokumolo akan hapus tenaga honorer 2023. Cahyokumolo akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Tidak semata-mata menghapus tenaga honorer, sebagai gantinya Cahyokumolo akan fokus pada perekrutan PPPK dan ASN. Keputusan ini telah resmi ditulis dalam surat edaran yang dikeluarkan Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Surat tersebut bernomor B-M-M-M-02-M-03-03-2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Bunyi poin 6 huruf B surat tersebut. Lalu bagaimana dengan nasib tenaga honorer? Dikutip dari kompas.com, bagi pegawai honorer yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. Lebih lanjut, pejabat pembina kepegawaian PPK juga diminta ikut memetakan pegawai non-ASN yang ada di instansinya masing-masing. Sementara itu, apabila memang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, maka PPK bisa merekrut tenaga alih daya atau outsourcing. Sebagaimana dijelaskan, tenaga alih daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan, melainkan pihak ketiga. Sanksi dapat dikenakan bagi PPK yang tetap merekrut tenaga honorer dan menjadi bagian kepegawaian pemerintah. Cahyokumolo berharap PPK dapat menyelesaikan soal pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sebelum 28 November 2023. Outsourcing, Cahyo mengatakan, penerimaan tenaga non-ASN secara outsourcing dilakukan lantaran sistem rekrutmen tenaga honorer selama ini tidak jelas. Tentu hal ini berdampak pada sistem pemberian upah. Pasalnya, kerap kali upah diberikan di bawah minimum rasional UMR. Untuk itu, Cahyo ingin memperjelas sistem pemberian upah tenaga alih daya. Sementara aturan mengenai rekrutmen secara outsourcing tersebut tercantum dalam surat edaran Menteri PAN-RB bernomor B-SM-SM-02.03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari SE itu dijelaskan, instansi pemerintah yang butuh tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga. Status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan segar. Kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, ucap Cahyo dikutip dari tribunewswiki.com. Upaya ini, kata Cahyo, diperlukan agar standarisasi rekrutmen dan upah para tenaga non-ASN tertata dan jelas. Dengan cara itu,
pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi.